Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semanja Podcast. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke teman-teman, perkenalkan saya Kania sebagai podcaster di podcast kali ini. Teman-teman udah pada tahu belum nih? Pada episode kali ini kita kedatangan Cogan alumni di Semanja. Penasaran kan? Yuk langsung kita sapa. Hai Kak. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu kan nih namanya siapa? Boleh. Nama saya Muhammad Fauzi, Dipanggilnya? biasa Uji atau Fauzi. Oke. Kak Fauzi, angkatan tahun berapa sih di Semanja? Saya angkatan 2021 di Semanja ya. Oh, berarti COVID tuh ya? Ya, pas Angkatan COVID ya. Kayak nggak ada kelulusan. Oh, iya waktu itu Nggak nggak ada tur, ya. kelulusan ya. Berarti kurikulum 2013 ya? Ya, baru 2013. Oke. Itu kan kakak COVID tuh ya. Nah, pas lulus itu kakak kuliah atau langsung kerja? Kuliah sempet ya. Oh, kuliah. Sampai semester 3 saya kuliah. Kenapa tuh? Nggak dilanjut. Iya. Ya, karena satu dari saya kan waktu itu ambil kuliah dari KIP ya. Iya. Di situ saya kan kebetulan kuliah saya di Bandung, Iya. di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, jalur KIP waktu itu. Iya. Sedangkan seharusnya kan dari KIP ada uang saku Iya. gitu ya. Di situ saya ada kesalahan dari pihak kampus ataupun dari apa gitu ya. Iya. Tidak ada pencairan gitu ya. Makanya saya dari semester 2 atau 3 itu saya lebih mengundurkan diri gitu. Jadi saya melanjutkan di basic saya ini di foto gitu. Oh, berarti sekarang kakak fotografer ya? Iya. Itu lebih condong kemana tuh? Kalau di fotografer saya sekarang lebih ke wedding ya. Oh, Wedding, oke. pre-wedding gitu. Oke. Event-event biasanya. Itu kakak dari hobi atau emang udah punya base? Dari hobi biasanya. Oh. Dari hobi ya. Biasanya sih kalau hobi tuh ngejalannya enak nggak sih? Kalau saya kan kalau kata orang sih ya hobi yang dibayar ya. Iya emang Iya. untung juga. Hmm. Oke. Satu tantangan yang kakak hadapin pas jadi fotografer ini. Ya. Kalau tantangan dari awal sih ya berat sebenarnya. Iya. Dari kita kan namanya perintis gitu ya. Iya. Dari tadinya belum punya alat, kamera atau lighting dan yang lainnya. Itu saya merintis dari nol gitu ya. Dari tadinya sewa kamera ke teman saya gitu. Terus saya ngambil kamera ke teman saya lagi, terus balikin lagi kan. Kalau dibilang capek ya gitu Iya, ya. nah. Nah itulah perjalanannya. Saya tetap lewatin, saya tekunin dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah kamera ataupun yang lainnya, alhamdulillah sudah punya sendiri gitu. Itu kakak dari orang tua atau dari saudara mulainya itu? Iya. Iya. Kebetulan dari kakak saya kebetulan dari 3 bersaudara. Oke. Yang 2 itu tadinya di foto gitu ya. Oh. Jadi sejak saya Iya. MTS tuh kelas 3, Iya. saya udah ikut-ikutan gitu ya. Oke. Kan di dalam perjalanan pasti ada rintangan, momen dimana berat banget. Itu pas lagi apa gitu? Dalam segi fotografer ya, menurut kakak? Kalau misalkan dari kendala gitu Iya, ya, kendala. dari job gitu apa, pernah ketinggalan gitu ya dari sesi Iya. AK gitu, Oh, telat gitu pernah. ya. Terus itu gimana tuh? Atau kebetulan itu bukan job saya ya, jadi Oh. freelance gitu ya. Oh, Saya iya. juga dulu sempat freelance, Iya. belum punya nama gitu. Jadi saya freelance di orang gitu. Jadi orang itu ngasih ke saya gitu, Iya, saya yang iya. turun gitu. Sempat dari situ telat gitu. Iya. Sedangkan dia bilang jam segini gitu, saya Iya. datang ke situ, oh udah beres gitu. Jadi balik lagi saya disuruh pulang loh ya. Ya. Berat sih menurut saya kalau itu. Oke. Hal yang berkesan menurut kakak sama kakak menjadi fotografer itu apa sih? Kesan-kesannya sih apa ya? Jadi lebih seneng aja gitu mendalami hobi, terus sekaligus kita dibayar juga kan, Iya. walaupun belum seberapa gitu ya. Kalau kita bersyukur ya Iya. intinya ya. Terus bisa pergi kemana-mana gitu kan, namanya Iya. tukang foto ya. Iya. Dipanggil sama orang ya kita harus Iya. mau nggak mau harus ikut gitu ya. Itu kakak mulai foto
foto gitu dari tahun berapa? Kalau wedding berarti tahun 2021 juga udah mulai. Sekarang 2024 ya, 21 Berarti dari 3 tahunan udah stuck di wedding gitu. Oke. Itu pas berarti dari SMA juga udah Iya. punya hobi dulu. Iya, dari SMA itu udah sedikit-sedikit gitu ya, bikin nama brand gitu, bikin iya. Instagram gitu, buat Oke. iklan gitu biasanya. Iya. Apa harapan kakak ke depannya dalam segi yang kakak jalanin ini? Kalau harapan saya semoga gitu ya, hasil foto-foto saya atau usaha saya gitu ya bisa lebih banyak lagi yang memakai jasa-jasa saya gitu. Iya. Oke. Kan di sini ini ada beberapa kameramen kita atau teman-teman yang menonton mungkin ingin berkecimpungan di dunia perkameraan. Adakah wejangan buat mereka ini? Ada sih, jadi di dalam apa sih namanya, saya udah disebutnya owner gitu ya. Iya. Owner, misalkan saya, nama brand saya Ujimoto gitu Iya. ya. Di situ saya ada tim, saya ngambil freelance juga Iya. dari luar gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar atau ikut gabung buat yang belajar di foto wedding atau dan pre-wedding itu boleh DM aja gitu di Instagram saya. Oke. Saya misalkan, Kak saya pengen ikut. Iya, belajar Iya juga. gitu. Nanti saya boleh nanti ajak gitu. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi STMJ. Siswa tanya, mari jawab. Nah Kak, ini kan ada beberapa pertanyaan nih. Iya. Nah, pertanyaan pertama, apa tips bagi fotografer pemula? Tipsnya ya. Iya, tipsnya. Yang pertama sih kita harus lebih banyak apa sih istilahnya, berkomunikasi Iya. gitu ya sama yang istilahnya udah yang lebih paham dengan Iya. kamera gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya gitu. Ya. Pertanyaan yang kedua, tips and trick agar foto bagus. Yang pertama sih gimana mood kita ya. Iya. Kalau motret kan kalau misalkan Iya, mood kita sesuai. lagi jelek Iya. gitu kan, mau motret aja kan nggak mau gitu ya. Iya, gimana gitu. Terus yang kedua, Iya. dari kamera juga, dari pengaturan kamera, lighting, cahaya juga kan harus kita perhatikan ya. Iya. Itu aja sih. Tutor biar hasil foto kelihatan estetik. Yang pertama kita turun ke lokasi ya pastinya. Iya. Ya misalkan kayak mau memotret orang yang di pasar gitu ya, Iya. berbelanja gitu kan, itu pasti estetik ya kelihatannya, Iya. pasti sederhana walaupun yang lagi belanja gitu, yang lagi jualan itu biasanya di tempat-tempat kayak gitu lebih bagus gitu. Oke. Bidang fotografi ini emang abang minat dari dulu atau cuma jadi opsi kedua? Kalau misalkan di bidang fotografi ini emang dari dulu gitu ya, Iya. tapi emang opsinya opsi kedua gitu. Oke. Ya namanya kita kan pasti punya cita-cita yang tinggi Iya. gitu ya, pengen jadi ini, jadi itu Oke. pasti gitu sih. Oke, next pertanyaan. Halo Kak, numpang tanya dong, bagaimana cara mencari customer dalam bisnis fotografi? Kalau misalkan dari segi saya sendiri gitu ya, Iya. dari cara saya sendiri, yang pertama kita bisa cari klien dari teman ke teman. Iya. Jadi teman ke teman itu gimana ya? Misalkan ada teman kita gitu ya, yang mau nikah, kita tawari Iya. gitu. Jadi misalkan dari teman yang ini, kita harus bisa semaksimal mungkin mendapatkan hasil yang lebih bagus. Iya. Jadi Jadi bisa kita dipromosiin jual gitu ya. Jadi nanti misalkan dari teman si A yang nikah Iya. nih, pasti nih pakai fotografer siapa gitu ya. Iya. Jadi saya kebanyakan dari teman ke teman gitu. Oke. Ada lagi yang kedua, biasanya kita harus punya yang namanya branding ya. Iya. Jadi Jadi kita harus bisa mempromosikan hasil-hasil kita itu mau di mana nih. Misalkan ada, kan sekarang lebih bagus ya, ada Instagram, Iya. Facebook gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi. kalau saya lebih di Instagram sih. Oke. Bagaimana cara membuat portofolio foto untuk media promosi kita sebagai fotografer? Tadi udah disebut ya, kalau misalkan kalau medianya kita bisa di Instagram ya, Iya. dipasarkannya. Kalau cara membuat fotonya biasanya saya dulu sering ikut workshop gitu-gitu, Iya. event-event kayak event-event fotografi gitu, di mana saya Iya. bisa selalu ikut gitu. Oke, berarti ikut-ikut ya, Hmm. ikut-ikut dulu. Oke. Itu tadi dia teman-teman
pengalaman dari Kak Fauzi yang memberikan inspirasi juga wawasan untuk kita semua. Saya rasa sudah cukup kita berbincang-bincang dengan Kak Fauzi. Terima kasih Kak. Semangat terus. Sukses terus untuk Kakak. Maaf kalau aku mungkin ada salah kata atau yang kurang berkenan. Kakak sebelumnya punya moto nggak? Ada. Ya. Jadi intinya untuk kita semua jangan malas belajar, tetap semangat karena tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha dan berdoa. Oke, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita masih mau berdoa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.